السميع العليم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم، صدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para asatidzah al-hujjaj, bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita berbagai macam limpahan nikmat, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga dengan nikmat-nikmatnya itu maka kita pada saat ini masih diberikan satu kesempatan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu berusaha untuk mensyukuri apa yang Allah berikan daripada nikmat-nikmat tersebut dan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita semua di sini dengan niat untuk yang pertama mensyukuri nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga nikmat iman wal Islam wa rabbah lagawiyah fi talabil ilm, juga nikmat berbagai macam hal yang Allah berikan kepada kita. Juga kita niatkan untuk menuntut ilmu, kita niatkan salat rahmi, kita i'tikaf. Yang belum niat i'tikaf falyatafaddalu, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan juga niat untuk berkumpul dalam perkumpulan yang baik, niat supaya hati kita selalu terpaut dengan masjid. Maka insyaallah mudah-mudahan dengan apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi satu sebab diampunkan ya dosa-dosa kita, ditutup segala aib dan kesalahan kita, disampaikan hajat maksud dan tujuan kita. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan iman Islamnya, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, dilapangkan dadanya, dan kita semua beserta seluruh keluarga kita, baik itu suami, istri, anak, cucu, kerabat, serta seluruh keturunan kita juga sebagai hamba Allah yang saleh dan salihah, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah. Karena pada saat ini momentumnya sebagaimana tadi dikatakan Ketua DKM mendekati kepada Idul Adha, maka insyaallah kita bacakan hadis yang terkait dengan masalah Idul Adha. Dan di dalam kitab Bulughul Maram, hadis itu terdapat di dalam Babul Adhahi. Babul Adhahi, mulai dari hadis yang ke 1373. Ada 9 hadis semuanya yang terkait dengan masalah udhiyah sampai dengan 1381. Tafadhal Jari. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudahi fi kabshaini amrahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbaru wa yukabbiru Yadhuri lahu ala sifahihima wa fi lafdin tabahahuma biyadihi muttafaqun alaihi wa fi lafdin saminaini wa li Abi Awana fi sahihihi saminaini bil mutallaqati badlasini wa fi lafdin li muslimin wa yaqul bismillahi wallahu akbar. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih yang bagus dan bertanduk. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kakinya di samping binatang itu. Dalam suatu lafaz disebutkan beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri, muttafaqun alaih. Dalam suatu lafaz disebutkan 2 ekor kambing gemuk. Menurut riwayat Abu Awana dalam kitab sahihnya 2 ekor kambing yang mahal dengan menggunakan huruf sa bukan sin. Sedangkan dalam suatu lafaz riwayat Muslim disebutkan beliau membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ini kalau dibaca semua 9 hadis dengan panjang juga ya. Kalau baca semua ya. Mungkin yang pokok-pokoknya aja, matanya aja ya, matanya aja kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha amara bi kabshin aqran. Dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan
untuk mendatangkan satu kibas. Al-kabsh ini domba ya. Jadi jenis kambing itu ada dua, satu al-ma'iz, yang kedua al-kharuf ay al-dha'n. Adapun al-kabsh, yang pertama al-ma'iz itu kambing, kalau kata kita kambing kacang, kambing yang ada rambutnya ya, kambing Jawa, kambing gunung. Yang kedua al-kharuf ini adalah kambing domba yang ada bulu-bolnya ya, itu dua jenis. Adapun al-kabsh, dari kabshun di sini adalah pejantan dari domba. Kabsh. Fadainahu bidzabhin 'adzim, dalam ayat Al-Qur'an cerita tentang Nabi Ismail itu Allah gantikan dengan para ahli tafsir mengatakan al-kabsh. Al-kabsh itu adalah bahasa kitanya bandot ya. Bandot. Ada al-kabsh. Adapun kalau kambing Jawa namanya al-ma'iz. Nanti apa bedanya? Nanti ada dalam hadis selanjutnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan satu ekor domba pejantan bandot akram yang punya tanduk. Ya'ta'u fi sawadin, kakinya hitam. Wa yabruku fi sawadin, perutnya hitam. Jadi perutnya hitam, kakinya hitam. Wa yabruku fi sawadin, ini keliling buletan matanya hitam. Fa utiya bihi liyadhhar. Ya, ini salah satu yang disunahkan. Yang pertama, hadis yang pertama, yakni disebutkan bahwasanya Nabi SAW kana yudahi bi amlahi, kambing putih. Al-amlah yakni bermakna al-bayan, kambing putih, domba putih. Cuman di hadis yang kedua disebutkan dari Sayyidah Aisyah, Nabi kurban pakai domba yang kakinya hitam. Ada domba yang kakinya hitam sampai sampai sini apa namanya, tungkai ya. Kemudian perutnya hitam, kemudian matanya hitam. Ini sama orang sekarang biasanya suka dicari pendukung-pendukung biasanya. Ya, Nabi SAW kurban pakai begitu. Jadi kalau mau kurban, yang afdal itu kalau tidak domba putih atau tidak domba yang model kayak seperti itu. Tetapi yang lain tidak ada masalah. Cuman ini afdaliyah saja, masalah warna. Bagaimana ya Aisyah, halam bil qutiyah. Kemudian mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, mana pisaunya? Semoga ishabiha bil hajar. Begitu ada pisaunya, asah dulu pakai ini, pakai batu asah. Kata Rasulullah SAW begitu Aisyah, ini ya Rasulullah, ini pisaunya. Kata Rasulullah, asah dulu pakai batu asah biar tajam. Fafa'alat, kemudian diasah sama Sayyidah Aisyah. Thumma akhadha, kemudian Nabi SAW itu pisau. Wa akhadahu, kemudian sama Nabi diambil. Fa'adja'ahu, kemudian Nabi membalikan itu kambing. Thumma dabahahu, kemudian beliau menyembelihnya. Wa qala bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, bismillah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umatnya Muhammad. Thumma dahabihi, kemudian beliau berkorban dengan itu. Jadi hadis yang pertama itu menerangkan bahwa Nabi berkorban dengan dua domba laki-laki, dua bandot. Kita kalau ngomong domba jantan, bandot aja lah, jadi gampang ya. Dua bandot yang ada tanduknya, kemudian yusamma wa yukabbir. Yusammi wa yukabbir. Nabi SAW sebelum saat memotong itu yusammi, yakni mengucap bismillah, wa yukabbir, dan mengucap takbir, Allah Akbar, bismillahi Allah Akbar. Wa yada' rijlahu ala sifahihima, dan meletakkan kaki beliau di atas pundaknya. Ini wa dabahahuma biyadihi. Dan dalam wafilafdin, dan dalam lafaz yang lain ditambahkan kalimat saminaini, gemuk, yang gemuk. Jadi Nabi SAW kalau kurban itu pakai domba bandot yang putih, tanduk, gemuk. Wa mufir
riwayatin tsaninaini bidhin. Jadi antara sin sama yani tsa itu lain makna. Kalau saninun itu makna bisin itu artinya gemuk, tapi kalau saninun bitsa itu maknanya mahal. Ya. Ini beda huruf, beda makna. Yang jelas sudah kambing yang paling bagus lah Nabi SAW itu dengan domba yang paling bagus, yang gemuk, yang tandurnya bagus, yang mahal harganya. Kalau kita nyari ke kandang domba, nggak tahu udah nyari domba yang mana gitu ya. Paling kisaran 2,5 gitu. Biasanya kalau domba yang model begini 7 jutaan kurang lebih. Ya kalau di tukang kambing, tukang domba. Cuman roman-romannya modelan kayak kita makanya para masuk. Ya. Kita paling nyari 2,5, 3 juta, paling begitu. Kalau bisa ada yang 1,5 ya 1,5. Yang murah. Nabi SAW. Kemudian hadis yang kedua di sini menjadi dalil bahwa sebelum menyembelih kurban itu hendaknya ngasah dulu pisaunya. Dan ngasah pisau itu jangan di depan kambingnya atau di depan kurbannya. Ya, ngasahnya jangan kelihatan kurbannya. Ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW, An Shaddad bin Aus, "Falyurih dhabihatah." Inna Allah kataba al-ihsan fi kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum falyahsin qatlah. Kalau kalian membunuh maka perbagus cara membunuh. Wa idza dzabhtum falyahsin dzabha. Kalau kalian menyembelih maka perbagus cara menyembelihnya. Waliyuhid ahadukum syafaratah, dan hendaknya salah seorang kalian sebelum memotong itu dipertajam dulu itu syafaratah, belati pisau sembelihnya. Waliyurih dhabihatah, dan hendaknya dia membuat tenang dulu hewan yang hendak disembelih. Dan salah satu daripada membuat tenang hewan yang disembelih itu jangan sampai mengasah di depan hewan yang mau disembelih. Salah satunya itu, kalau mengasah pisau jangan di situ. Dalam kitab Al-Jawahir Ulu'iyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah dikatakan bahwasanya marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berrajulin, Nabi SAW pernah suatu ketika lewat seorang laki-laki yurid an yadbah syatan, dia mau nyembelih kambing. Ya. Wa yad'u rijlahu 'alaiha, itu sudah dibaringkan itu kambing, kakinya sudah di atas perut itu kambing. Wa yahaddu syafaratah, dia ngasah pisaunya. Wa yatandur ilaihi, sementara kambingnya melihat pisau yang lagi diasah. Kala Nabi SAW, ala taf'al hadha, kata Nabi SAW, kita enggak bisa ngasahnya sebelum ini. Fa innaka taqtulaha mautatain, karena kalau begini caranya kau membunuh dia dengan 2 kali kematian. 2 kali bunuh kalau begitu caranya. Pertama dengan cara nakut-nakutin dia, mati dia bisa aja. Bahasa kalian kalau jantungan ada tuh mati. Bisa kata lewat ya. Taqtuluha mautatain, kau membunuh dia dengan 2 kematian. Kata Nabi. Maka hendaknya kalau mau ngasah buat jaga-jaganya itu jangan di depan yang mau dipotong. Ya. Aduh. Fa'akhadahu fa'adja'ahu, kemudian Nabi SAW mengambil pisaunya, kemudian wa'adja'ahu, yakni membaringkan kambing muttaji'an, yakni disunnahkan dalam memotong hewan itu, khususnya kurban kambing, unta atau sapi, agar dipotongnya jangan dalam keadaan berdiri atau jangan dalam keadaan buruk lagi deprok, tapi dibaringkan. Ada sunnah Quran. Kalau berdiri gimana, tidak apa-apa, sah sembelihannya. Tetapi khilaful aula, ini tarku sunnah, meninggalkan kesunnahan. Sunnahnya adalah ja'alahu muttaji'an, menjadikan sembelihan itu berbaring muttaji'an al-ittija'. Ya. Al-ittija'. Adapun kita
kita ini ditaruh di dalam lahat. Kita ini mayit, ketika kita mayit, ya, taruh di dalam kubur, di dalam lahat juga muttaji'an, dalam keadaan dalam posisi muttaji'. Jadi posisi muttaji' itu seperti mayit saat ditaruh di dalam lahat. Demikian juga orang sholat, kalau dia mampu berdiri harus berdiri, nggak mampu duduk, maka muttaji'. Ya, muttaji'. Kalau tidak mampu muttaji', baru yastalqi. Yastalqi itu telentang, kakinya ngadap ke kiblat. Tapi kalau bisa muttaji'. Muttaji' itu kalau orang itu berbaring ala jambil aiman, berbaring dengan sisi kanan. Ya. Tapi kalau hewan, maka muttaji'nya bijambil aisar. Kalau hewan terbalik. Kalau orang pakai sisi kanan, kalau hewan pakai sisi kiri. Ya. Wastaqbilul qiblah, menghadap kiblat. Supaya apa? Supaya lebih mudah untuk memotongnya. Jadi kaki kanan di atas perut hewan atau pundak hewan, ya. Tangan kanan memegang pisau, tangan kiri memegang kepala. Karena ini hewannya berbaring dalam posisi sebelah kiri. Tapi kalau berbaringnya sebelah kanan, susah. Ya, susah potongnya ya. Maka itu ma'lum 'inda umat Islam, sudah diketahui secara umum oleh umat Islam bahwa yang dimaksud dengan muttaji'an di sini bagi hewan yang disembelih adalah berbaring dengan sisi kiri, bukan sisi kanan. Kalau manusia dengan sisi kanan. Apa bapak untuk nengok sekarang mata saya udah agak burak dulu. Hadis selanjutnya, kemudian beliau membaca Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Saat menyembelih beliau mengucapkan doa Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Maka saat menyembelih ini disunahkan untuk mengucap Bismillah. Walaupun Bismillah ini ikhtilaf ulama beda pendapat tentang mengucap Bismillah saat menyembelih, apakah merupakan suatu hal yang diwajibkan atau merupakan satu hal yang disunnahkan. Adapun menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Mengucap Bismillah itu kalau dia sudah orang Islam yang menyembelih hukumnya sunnah. Ada di mana dalilnya? Di dalil sebelumnya. Karena di sini ada babul kitabul at'imah. Sebelum kitabul udhiyah ada babus sayd wad dabai'. Bab yang terkait dengan binatang buruan dan sembelihan. Di dalam perkara binatang sembelihan dan buruan dan sembelihan itu di dalam hadis persis di atas hadis babul adhahi, persis di atas hadis yang terkait dengan bab kurban ini, dalam hadis yang 1371 dan 1372 disebutkan ya, dan juga 1370 al muslim yakfihi ismuh fa in nasiya an yusammiya hina yadbah falyusammi summa liyakul. Muslim ini kalau orang Islam kalau nyembelih cukup namanya, udah gak perlu baca bismillah lagi. Namanya itu cukup sudah. Artinya namanya sebagai orang Islam begitu, bukan namanya. Gimana kalau namanya Joko? Gimana kalau namanya si misalnya Surya? Gimana? Bukan nama, maksud nama orangnya gitu ya. Tetapi nama Muslim. Al-Muslim yakfihi ismu. Maksudnya seorang Muslim itu cukup dengan namanya sebagai seorang Muslim. Fa inna nasiya an yusammi, kalau dia lupa saat baca bismillah saat nyembelih tidak ada masalah. Hina yadba fal yusammi thumma liyakul. Ya. Kalau dia masak kemudian dia makan dagingnya, sudah yang penting baca bismillah aja pas makan. Kemudian hadis yang selanjutnya itu lebih jelas lagi. Hadis selanjutnya itu dhabihatul muslim halalun, sembelihannya orang Islam itu halal, orang Islam kalau nyembelih halal. Dzakara smallahi 'alaiha am lam yudhkar, baik dia baca bismillah maupun tidak baca bismillah halal. Di dhabihatul muslim ya. Dari mana kemudian maka berdasarkan ini Imam Syafi'i mengatakan sunnah hukumnya baca bismillah saat nyembelih. Hukumnya sunnah saat nyembelih. Tapi ulama yang lain mengatakan wajib, seperti Abu Hanifah dan yang lain wajib. Karena di dalam ayat Al-Quran dikatakan begitu.
Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi, dan jangan kalian makan daripada binatang yang disembelih tanpa mengucap nama Allah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud itu bukan baca bismillah, tetapi jangan kalian makan binatang yang disembelih bukan untuk Allah, maksudnya begitu. Ya, untuk berhala misalnya, untuk misalnya apa namanya ngipri misalnya itu, buat syarat misalnya, pengen kaya misalnya, ada haram. Ya, yang dimaksud begitu. Karena dalam hadis yang tadi sudah disebutkan begitu. Demikian juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Ya, makanan orang-orang ahli kitab, sembelihan ahli kitab itu halal buat kalian. Sementara kita tahu ahli kitab itu kalau menyembelih enggak pakai baca bismillah, sembelih aja. Itu menjadi dalil buat mazhab Syafi'i bahwa mengucap bismillah itu hukumnya sunnah. Ya, cuman ya kalau kita ya abungan kagak baca. Allahumma taqabbal min Muhammad. Beberapa sunnah yang dilakukan saat menyembelih kurban itu, yang pertama mengucap bismillah, yang kedua itu mengucap takbir bismillah, Allahu akbar, kemudian yang ketiga mengucap salawat. Ini menurut mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Bijuri disebutkan seperti itu, mengucap takbir bismillah, Allahu akbar, kemudian baca salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian membaca doa lil qabul, yakni baca doa supaya diterima. Ya, Allahumma taqabbal ya, min fulan. Atau dalam riwayat yang lain, Allahumma inna hadza minka wa ilaika an fulan ibn fulan anni wa an ahli baiti, dan seterusnya. Ya, itu sunnahnya. Dan untuk orang yang kalau mau lebih panjang lagi saat menyembelih itu, bismillah, Allahumma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Allahumma inna hadza minka wa laka an Muhammadin wa ahli baiti, dan seterusnya. Itu kalau yang enggak bisa nyembelih enggak apa-apa. Orang lain yang nyembelih cuma disaksikan, dipersaksikan. Kemudian saat dia mensaksikan sembelihan itu, dia baca doa itu. Ya. Allahumma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma taqabbal minna. Allahumma inna hadza minka wa ilaika anni wa ahli baiti, dan seterusnya. Ya. Nah, ini doanya. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Ya. Tidak masalah. Dan ini juga menjadi dalil bahwa diperbolehkannya kurban satu untuk sekeluarga. Ya. Kurban satu untuk sekeluarga. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya kunna fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhbahu rajul bisyatin. Ya. Kami pada masa Rasulullah SAW itu, seorang dari di antara kami ini menyembelih satu ekor kambing, yadhbahu an nafsihi wa an ahli baiti. Yang yadahi an nafsihi wa an ahli baiti. Dia motong itu berkurban untuk dirinya dan untuk keluarga. Ulama mengatakan termasuk mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Tapi di sini maksudnya boleh, di sini al-ishtirak fil ajr. Maksudnya adalah menyertakan di dalam pahala. Jadi pahalanya kalau kita niatkan itu untuk kita dan keluarga kita, semua dapat pahalanya itu. Semua dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan ini kurban dari saya fulan bin fulan, yang lain nggak dapat. Kita doang dapat pahala. Inilah hebatnya niat, sebagaimana sering dikatakan ya, aktsiru an-niyat salihah. Maka boleh diniatkan itu untuk satu keluarga, ya, satu kambing satu keluarga boleh. Makanya kalau nyembelih kita Allahumma inna hadza minka wa ilaika an, sebutkan nama kita. Kalau misalnya atas nama diri kita sendiri ya sudah anni, ya, dari saya, wa ahli baiti, dan keluarga saya dapat pahala semua insyaallah. Sak keluarga semua, ya. Yang tinggal di rumah kita semua dapat. Misalnya di rumah kita tinggal anak 7, bisa bini, anak, ada bapak kita, ada emak kita, dapat semuanya, keluarga semuanya dapat.
Dari mana dalilnya? Dalilnya dari sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'ana. Nah ini J, fadhal J 1375. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahul Hakim lakin rajahal a'immatu ghairuhu waqfahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai kuasa rezeki namun ia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Baik. Ini hadis yang menjadi dasar bagi mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, bahwasanya kurban itu hukumnya wajib. Yang tidak kurban sementara dia punya kemampuan tak kurban dosa. Jadi menurut dua mazhab itu hukumnya wajib kurban itu, bukan fardu. Ada beda antara wajib dengan fardu dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi. Kalau fardu itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan, apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Apabila mengingkari perintah itu maka dia kafir. Ada fardu. Seperti misalnya salat 5 waktu ada fardu, puasa Ramadan ada fardu. Ya. Jadi kafir buat yang mengingkari. Adapun wajib adalah satu perkara yang harus dikerjakan, mendapatkan pahala apabila dikerjakan, mendapatkan dosa apabila ditinggalkan. Ya. Falam yukfar man ankarahu. Akan tetapi yang mengingkari kewajiban ini tidak kafir. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena perbedaan di dalam An-Nas, di dalam dalil, ya, di dalam dalil. Yang jelas ada dua, jelasin lagi panjang lagi, ada dua. Maka ini maksud dengan wajib menurut mazhab Hanafi itu adalah harus dikerjakan, dosa kalau ditinggalkan, tetapi yang mengingkari tidak kafir. Menurut mazhab Abu Hanifah wajib berdasarkan hadis ini. Ya. Kemudian juga kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ya ayuhan nas, inna ala ahli kulli baitin fi kulli 'amin udhiyatan. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya wajib atas setiap keluarga daripada setiap rumah orang Islam itu memotong kurban setahun sekali, fi kulli 'am. Di situ wa al-amru yaqtadi bil wujub, dan perintah itu bermakna wajib, ya, menurut Imam Abu Hanifah. Jadi wajib, yang enggak kurban dosa. Tapi menurut Imam Syafi'i ada sunnatun muakkadah. Ya, kurban itu sunnah muakkadah, kifayah, sunnah yang sangat dianjurkan. Wa yukrahu tarkuha. Kalau ada yang meninggalkan ini kurban maka makruh hukumnya. Apalagi Nabi SAW pakai ngancam. Kata Nabi SAW, man lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana wa fi riwayatin masajidana. Bahasanya begini, Pak. Kalian yang punya kemampuan buat kurban, buat berbagi, tapi nggak mau juga berkurban, nggak mau berbagi, jangan dekat-dekat tempat sholat kita dah. Jauh-jauh dah sama. Bahasa kasarnya gitu. Jangan kata injak dekat juga jangan. Kalau bahasa kata orang Bekasi mah, bompat melihat muka lu. Gitu Pak ya. Kurang lebih begitu tuh. Kita Pak, kalau misalnya ada kita punya rumah, ada orang yang nggak kita suka, tapi dia datang ke rumah, kira-kira masih kita terima nggak? Masih kita terima Pak ya. Assalamualaikum. Walaupun kita kasih contoh, ayo dah masuk sini, silakan. Cuman nggak ada basa-basi, udah sekedarnya aja. Ngomong sekedar kita kepengen orang cepat keluar dari rumah kita. Itu sekedar nggak suka. Tapi kalau sudah nggak sukanya sampai ubun-ubun, kalau nggak sukanya sudah sampai ke ubun-ubun, Pak, kita bakal bilang sama orang, awas kalau sampai nginjak rumah saya.
Jangan sampai kamu deketin rumah saya, apalagi nginjak depan rumah saya, apalagi nginjak dalam rumah saya. Awas kamu. Itu kalau udah sampai ke ubun-ubun, Pak. Sebelnya sampai ubun-ubun begitu. Ini Nabi SAW bilang begitu. Nabi gedek banget sama orang yang punya kemampuan tapi kagak mau kurban. Giliran dia kredit mobil, kredit motor 1,5 juta, 600.000, 700.000 sebulan pakai dibela-belain. Kalau datang surveyornya bilang, oh saya mampu, gaji saya segini, pendapatan saya segini, ya, silakan, bisa. Kalau lagi arisan keluarga, ngomongnya paling ngagul. Anak saya, oh alhamdulillah begini, kerjaan saya begini, ini saya punya tanah di sini, saya punya sawah di sini. Kalau lagi kondangan pakai yang paling bagus. Kalau lagi ketemu teman-teman pakai yang paling bagus. Tapi pas giliran disuruh kurban, mengker, ngakunya aku punya duit. Ini orang-orang dangkalan yang model gini nih, Pak. Makanya Nabi gede buat yang model gini nih. Ya. Giliran disuruh kurban, ngakunya agak punya duit. Maka Nabi gede begitu tuh. Ya. Ini Nabi SAW bilang seperti itu. Makanya dikatakan kata Imam Abu Hanifah wajib. Apa yang dimaksud dengan sa'ah di sini? Apa takaran sa'ah? Mampu di sini takarannya apa? Maka di dalam kitab Al-Bajuri Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya dimaksud dengan mampu di sini adalah saat orang itu bisa menghidupi dan mencukupi kebutuhan pokoknya untuk dirinya dan keluarganya selama 4 hari. Rumah untuk tempat tinggal ada, pakaian ada, makan ada, minum ada. Kebutuhan pokok terpenuhi selama 4 hari, maka sisa dari kebutuhan pokok selama 4 hari itu dianggap berlebih, dan kelebihan inilah yang dianggap sebagai kemampuan. Kalau Idul Fitri itu kan zakat fitrah itu yang dianggap mampu itu kalau dia punya qut yaumihi, yani dia punya makanan pokok untuk dirinya, wa an iyalihi, dan untuk keluarganya, liyaumil id, untuk hari Idul Fitri. Ya, 1 hari batasnya, sehari semalam dia punya makanan lebih dari itu, maka dia keluarkan zakat fitrah. Ya. Adapun kurban ini kalau dia punya kelebihan dari kebutuhan pokoknya lebih dari 4 hari. 4 hari itu apa hitungannya? Pertama, Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang tiganya Ayyamut Tasyrik. Kalau dia punya kemampuan lebih dari 4 hari, misalnya itu orang seharinya rumah udah ada sudah, rumah punya, misalnya pakaian ada, misalnya. Kemudian untuk sehari-hari dia belanja untuk keluarganya itu sehari habis 100.000, makan minum segala macam. 4 hari 400.000. Maka kalau dia punya kelebihan, misalnya punya duit 2 juta, punya kelebihan 1.600.000, maka menurut Abu Hanifah wajib dia kurban. Menurut Imam Syafi'i sunnah muakkadah dia kurban. Kalau nggak kurban makruh. Kalau menurut Abu Hanifah dosa. 1.600.000. Menghadap kurban 1.600.000 sekarang. Lah ada, kata siapa? Lah ada. Kurban apa? Kurban bikang. Tahu bikang? Kambing cewekan. Kambing betina. Kambing betina harganya hampir setengah daripada kambing bandot. Saya udah tanya di kandang itu. Ya. Kalau kambing bandot itu harganya 80-100.000 per kilogram. Kalau kambing bikang betina itu cuma 45-50.000 kilogram per kilogram. Setengahnya. Kambing bandot harga 3 juta, kambing bikang bisa 1,5 juta. Masih bisa kurban, masih bisa. Emang boleh kambing bikang? Lah yang larang siapa? Agak ada yang larang. Ya, nggak ada, iya nggak ada yang larang. Nanti ketemu nanti di sini babnya. Hah? Nggak ada torpedonya. Kalau mau torpedo datang tukang tongseng. Ada. Ya, boleh. Amin perempuan boleh. Ittafaqal ulama sepakat, semuanya sepakat. Tidak ada satupun yang menyelisihi bahwasanya kurban itu boleh dengan menggunakan kambing betina. Tidak ada yang menyelisih. Semuanya sepakat. Berbeda pendapat tentang masalah hamil. Ya, kambing betina yang hamil itu baru berbeda pendapat. 3 mazhab, Abu Hanifah,
Malik sama Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh kurban pakai kambing betina yang hamil. Menurut mazhab Syafi'i dalam qaul yang mu'tamad itu mengatakan la yujuz, tidak boleh. Tetapi qala Abu Rif'ah atau yujuz. Tapi ada pendapat dari ulama Syafi'i bernama Abu Rif'ah mengatakan kalau kifayatul akhir disebutkan boleh. Ada ya, jadi tidak masalah. Sekarang di situ udah pernah belum ada yang kurban pakai yang ikan Pak? Belum ada ya? Belum ada. Sekali-kali ntar Jerry penjam-jam bawa ikan enteng untuk mari ya begitu lewat depan tetangga, kambing apa tuh Ji? Ke kambing ini. Lah kagak ada torpedonya ini buat apaan? Buat kurban? Emang boleh. Nah ini gua bawa gitu. Ya, kadang-kadang kalau pakai begini, saya udah sering hampir setiap tahun saya kalau ngomongin itu, dia selalu bilang bahwa saya boleh pakai kambing hitam. Tapi setiap tahun juga mereka bertanya, emang boleh? Ini kudu dicontohin. Kudu dicontohin gini, baru dah. Nah, kadang-kadang ada orang yang begitu, kurban pakai kambing hitam. Kan kadang gitu kan. Yang ngomong kagak kurban. Kalau berbagi daging paling depan. Pinternya nyala aja kemarin. Anak melihat. Alhasilnya, aduh. Nah ini tidak ada masalah ya. Ini kan tidak ada masalah. Maka ini wajib. Ya, dan juga dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa kurban itu sunnah. Kata Nabi SAW, "Salah satu nuhunna alayya fardun ay faridatun wa alaikum wa hunna alaikum tatawwu'." 3 perkara yang mana 3 perkara ini adalah wajib untuk saya dan sunnah untuk kalian. Pertama itu adalah al-witr. Pertama salat witir. Witir ini wajib untuk saya, sunnah untuk kalian. Tapi menurut Abu Hanifah witir itu wajib. Jadi kalau kita enggak witir dosa menurut Abu Hanifah. Yang kedua al-udhiyah, ay at-tahrum. Yang kedua yang wajib untuk saya, sunnah untuk kalian adalah kurban. Yang ketiga rakaatain min al-fajr, 2 rakaat salat fajar. Dalam riwayat yang lain rakaatain min ad-duha, 2 rakaat duha. Nah ini wajib untuk Nabi, sunnah untuk kita. Maka berdasarkan hadis ini Imam Syafi'i bilang hukumnya sunnah. Ada huwa. Nah untuk kita ini yang jadi masalah adalah apa namanya? Ini pembuktian Pak. Kurban ini pembuktian. Kurban ini bukan hanya ada di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi sudah ada sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah dalam Al-Quran, "Watlu 'alaihim naba'a bunai Adam bil haqqi," dan ceritakan kepada mereka wahai Muhammad kisah tentang 2 anak Adam dengan sebenar-benarnya. Idz qarraba qurbanan, saat mereka mempersembahkan satu persembahan. Saat mereka memberikan kurban. Fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu kagak diterima. Galal aqtulannak, yang enggak terima hasud. Jengkel, julid, enggak terima dia. Dia ngancam sama yang diterima. Di sini Qabil dan Habil, ceritanya begitu ya dalam kitab tafsir yang diterima persembahannya Habil. Kata Qabil yang enggak diterima, lihatin ntar saya bunuh kau. Nah, gitu. Ini gara-gara berebut bini nih. Ini gara-gara berebut bini, cerita panjang. Entar lah ceritanya kapan-kapan. Nah, jadi sama Nabi Adam disuruh kurban, yang diterima Habil. Kenapa Habil diterima kurbannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang mendasarkan kurbannya dari ketakwaan. Maka kata Nabi SAW dalam hadis, "Fadhlu bi nafsin." Berkorbanlah kalian dengan hati yang penuh dengan kerelaan. Kata Nabi SAW dalam hadis seperti itu. Karena Habil ini berkurban, dia ini peternak Pak. Dia peternak, maka saat dia kurban dia ambil hasil ternak dia yang paling bagus, yang paling cakep, yang paling gemuk, yang paling gede. Begitu dia ada apa? Ini cakep nih buat kurban. Sementara Qabil dia itu petani. Saat dia nanam pohon, berbuah itu
dia punya pohonan, begitu itu buahnya bagus, kinclong, cakep, gede, kata dia ini di sayur enak nih. Tumbuh lagi cakep, buahnya ranum, enak kelihatannya, ini buat makan enak nih. Begitu yang keluar petot, kisut, jelek, nah ini buat kurban ini. Nah, buat kurban. Makanya akhirnya dia kurban pakai yang jelek, sementara Habil yang bagus. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha bagus, maha cakep, maha indah, kagak nerima kecuali yang cakep-cakep. Petot dikasih. Kan modelan kita mau begitu, Pak. Ya. Allah juga menyatakan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, kalian kalau ngasih buat Allah itu ngasih yang paling bagus yang bisa kalian usahakan. Dan apa yang kalian tanam daripada hasil bumi yang paling cakep dong kasih. Allah perintahkan di Quran begitu. Wala tayammamul khabitha minhu. Dan jangan kalian kalau ngasih sama Allah itu, infak itu, sedekah itu nyari yang petot-petot, ngasih yang kisut-kisut, ngasih yang jelek-jelek. Tunfikuna walastum bi'akhirihi illa an tuqbilu fih. Kalian sedekah, kalian infak dengan sesuatu yang kalian kalau dikasih juga kalian kagak bakalan mau. Coba tuh Pak, ini Allah bilang begitu tuh. Emang dasarnya roman-roman kita memodelkan begitu. Kita misalnya Pak habis dari mana jalan-jalan ke kebun raya dari mana gitu Pak ya, biasanya nih jalan-jalan nih misalnya dari kebun raya kita kan boleh-oleh di Bengkoang gitu ya, wortel apalagi talas gitu sampai rumah tetangga kita, wah baru pulang jalan-jalan, iya tuh kok baru pulang alhamdulillah, mantap dari mana, kebun raya, alhamdulillah dah udah pulang selamat, iya kok. Begitu dalam rumah, bang tadi si kok lihat kita nih bawa talas buat bagi apa, kagak enak kita, yaudah lu sisain dah. Ngomong tau gini, kira-kira jadi sisain buat tetangga yang bagaimana Pak? Yang kecil, yang petot, yang peot, apa yang paling bagus, yang paling cakep, yang paling gede? Nah, ini masjid, jujur bohong dosa. Modelannya kita mah paling pilihnya yang petot-petot, yang kecil-kecil, ini buat tetangga ini. Yang bagus-bagus mah buat kita, makanya kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jangan kalian anggap kalian itu udah jadi orang baik sebelum kalian bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kalian miliki, yang paling kalian senangi dari apa yang kalian punya, kata Allah. Makanya nggak ada kita kalau udah ngikutin ayat itu, kita roman-romannya gak ada yang jadi orang baik nih mah. Nggak ada baik-baiknya kita. Punya mobil 3, ada yang minta, misalnya emak kita, atau saudara kita, cing kita, cang kita. Misalnya, toh mobil ada 3, iya, mau bagi apa 1? Buat kalau pasar mana arisan, minta yang mana mak? Tuh ini lihat, ada carry yang 1, ada baleno, ada lagi 1 Rubicon. Yang Rubicon lo jangan mak, itu mama. Model carry, lo carry, gitu. Modelnya kan kita begitu tuh. Ya, lantana lalu kita belum jauh dari kata orang baik. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kata Imam Syafi'i, uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa law kunna sawa'an fil bid'ah. Imam Syafi'i yang meninggal 1300 tahun yang lalu sudah diakui oleh seluruh umat Islam. Ketika disebutkan nama Syafi'i, tidak ada yang mencela kecuali memuji. Ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Tetapi beliau mengatakan, saya senang bergaul sama orang-orang baik, biar kata saya bukan orang baik. Imam Syafi'i, saya senang bergaul sama orang baik, biar kata saya bukan orang baik, supaya saya bisa ketularan baiknya. Wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa law kunna sawa'an fil bid'ah. Saya enggak suka bergaul sama orang-orang yang begajul. Walaupun saya orang begajul, saya takut saya makin begajul. Imam Syafi'i yang begitu hebatnya kagak ngaku orang baik. Lah modelan kita baru pakai sarung, baru pakai koko, baru pakai peci. Kalau dikatain, wah gua rajin ke masjid, ngaji lu. Gitu kita ya. Marah banget.